الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Marilah kita mengawali kegiatan taklim ini. Kembali kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala karunia-Nya kepada kita, sehingga pada saat ini kita kembali dapat berkumpul di sini, diberikannya pertolongan kepada kita, diringankan hati, dan digerakkannya kita ke sini untuk melaksanakan, menunaikan suruhan-suruhannya. Mudah-mudahan niat kita dan apa yang kita lakukan saat ini kembali mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadikannya sebagai salah satu sebab keridhaan-Nya kepada kita dunia dan akhirat. Amin. Salawat salam marilah kita juga haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, sahabat beliau, zuriat beliau, pewaris beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan setia hingga yaumul qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, sebelum ini ucapan terima kasih kepada kawan-kawan semua, saudara-saudara yang kita membacakan surah Yasin tadi. Kita pahalanya mudah-mudahan juga disampaikan kepada yang mulia Bu kita Haji Muhammad Sastra, guru Isas, yang tadi berulang ke rahmatullah, terus yang jam 1:50 di rumah sakit karena beberapa masa yang lalu sih dia semua koma, udah lama, seminggu lebih. Beliau sekarang menjabat sebagai Rais Suriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Baru, dan sebagai kepala madrasah diniyah Darul Ulum yang ada di Suriah Wangsa, menggantikan almarhum Abah Guru Haji Muhammad Nawawi yang juga berpulang rahmatullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan seluruh amal kebaikan sini diterima oleh Allah, dan segala jasanya diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala dosa dan kesalahan sini mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita pada taat tetap istiqamah di dalam memegang agama ini, karena bagaimanapun para ulama satu persatu sudah mulai meninggalkan kita, ulama yang benar. Mudah-mudahan kita diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus teguh memegang agama ini sepeninggal para sepuh, para tua-tua kita itu. Ini sudah sampai mana nih? Halaman 7. Qadirun kah? Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas 7 sifat terakhir yang disebut dengan sifat ma'nawiyah. Kita sudah mengenal sifat yang ma'ani yang 7 ya, kemarin qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Nah, ini adalah perlaziman daripada sifat yang 7, daripada sifat ma'ani, yaitu sifat ma'nawiyah. Ada 7. Yang pertama namanya qadirun.
artinya qadirun, nyulun apa namanya cepat dia membacanya, artinya yang kuasa. Kalau kudrat itu kuasa, arti kudrat itu kuasa, tapi kalau qadirun yang kuasa. Apa bedanya antara kudrat dan qadirun? Nah, kudrat ini kan sifat yang ada pada diri Allah, sehingga Allah disebut qadirun, yang berkuasa. Nah, disebut yang kuasa. Maka mustahil yang lemah, dalilnya yaitu dalil sifat kudrat. Sudah semalam toh? Nah, sebut sifat kudrat. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia banyak takutnya kepada Allah, Tuhan yang amat kuasa, dan lagi berpengharap besar pengharapan kepadanya dengan memberi segala nikmat kebajikan padanya. Jadi Allah pasti disebut qadir, bukan qadir, bukan qadir, orang yang berkuasa. Kenapa Allah disebut orang yang berkuasa, disebut yang maha kuasa? Karena sifat kudrat itu ada di dirinya Allah. Tak mungkin seseorang disebut qadir kalau tidak ada sifat kudrat yang ada di orang tersebut. Seperti itu. Nah ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah muridun. Artinya yang menentukan. Maka mustahil yang tergagah. Dalilnya adalah dalil sifat iradah adanya. Maka patut bagi mu'taqid bahwasanya ia banyak berpinta doa dengan Allah Ta'ala, dengan segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan menolak segala bahaya dunia dan akhirat juga. Jadi Allah disebut muridun, orang yang menentukan, orang yang bebas. Nanti murid-muridun ini bebas menentukan, bebas menghendaki. Apa aja dikehendakinya jadi. Allah disebut muridun yang bebas menentukan. Kenapa? Karena sifat iradah ada pada diri Allah itu. Ada pada diri Allah. Itu saja. Jadi mudah saja memahaminya. Ya. Udin yang nakal. Kenapa jadi Udin yang nakal? Karena ada sifat nakal di diri si Udin tadi. Kayak itu ya, caranya memahami nih. Udin yang nakal ya, tentunya sifat nakal ada di pada si Udin yang pintar. Jadi sifat pintar ada di diri Udin. Kita nyambatnya si Udin yang pintar. Nyambatnya tenang. Yang kelihatan pada diri Udin tuh ya kepintarannya itu. Bukan yang pintarnya, yang pintar kita nyebut sebutan kita. Selamanya kita akan nyebut orang itu orang yang pintar kalau memang kepintaran ada di diri orang tersebut seperti itu. Nah ini yang disebut dengan ma'nawiyah. Kemudian alimun, yang mengetahui, maka mustahil yang jahil. Dalilnya itu dalil sifat ilmu adanya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia senantiasa minta pertolongan daripada Allah Ta'ala dalam tiap-tiap hal ehwalnya, dan minta pelihara daripada tiap-tiap kejahatan dunia dan akhirat. Alimun, yang berpengetahuan, yang mengetahui. Ya, karena sidin berisi ilmu. Orang disebut alim karena ada ilmu di diri orang itu. Disebut alim. Orang alim ya. Ya dua-dua maksudnya. Orang alim. Ya alim itu ya kalau dalam bahasa Arab ya orangnya sudah. Alim orangnya. Kita kadang nyebut orang alim ya. Jadi dua-dua tak. Orang alim karena sidin ilmu. Hayyun, artinya yang hidup, maka mustahil yang mati. Dalilnya yaitu dalil sifat hayat adanya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa senantiasa banyak tawakalnya kepada Allah Ta'ala, yakni
serahkan dirinya kepada Allah Ta'ala di dalam segala hal ehwalnya juga adanya. Sami'un artinya yang mendengar, maka mustahil yang tuli. Dalilnya yaitu dalil sifat sama, dan patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia senantiasa memberi pujian kepada Allah Ta'ala dan banyak bersyukur kepadanya dan banyak minta doa kepadanya. Basirun artinya yang melihat, maka mustahil yang buta, dan dalil sifat basar juga. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia senantiasa banyak malu kepada Allah Ta'ala yang maha melihat akan dia membuat dosa atau meninggalkan fardu juga adanya. Yang terakhir, mutakallimun artinya yang berkata-kata, mustahil yang keluh. Dalilnya yaitu dalil sifat kalam adanya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya senantiasa ia banyak membaca Quran dan khusyuk dan dengan hormat dan dengan ta'zim, dengan tajwid, maka bukan dengan adu baca qiraat juga adanya. Ini rame ini dicantum. Badu. Jelok badu lah. Bukan dengan badu di sini. Salah kan baru itu tasar aja. Bagus aja, Bang. Nah, jadi qudrat malazimakan qadirun, iradat malazimakan muridun, ilmu malazimkan ilmun, hayat malazimakan hayyun, sama sami'un, basar basirun, kalam mutakallimun. Nah, ini belajar. Jadi 7 nang kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam tuh ngarannya ma'ani. Kalau qadirun, muridun, ilmun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun itu ngarannya ma'nawiyah. Nah, sekarang balik dah. Kita balik ke sebelah sini. Nah, di bawah ini tersebut 6 sifat yang ada ta'alluqnya, dan tersebut pula terbahagi 20 sifat itu dengan 4 bahagian. Pertama kita membahas tentang sifat-sifat Allah di antara yang 20 tuh yang memiliki ta'alluq. Apa itu ta'alluq? Ta'alluq tuh misalnya ulun ini melihat berisi sifat lihat, berisi sifat melihat ulun nih. Tentunya sifat melihat ulun ini kawa digunakan untuk melihat. Itu ngarannya tuntutan, itu ngarannya ta'alluq. Jelas lah. Ulun memiliki sifat dengar. Tentunya sifat dengar ini kawa ulun gunakan untuk mendengar, kayak itu. Itu ngarannya sifat yang berta'alluq. Nah, paham lebih enggak? Ulun, ini sekali lagi, nah ulun contohnya ulun supaya paham agar ta'alluq lah. Ulun berisi sifat ngarannya melihat. Sifat lihat ada pada diri ulun. Berarti ulun ini kawa melihat dengan sifat lihat ulun tadi nah. Kawa melihat. Ya lah. Nah, sekarang kita utili satu-satu dari nang 20 itu. Menurut pian, contoh. Ada sifat Allah ngarannya kidam aja nah, kidam. Kidam itu artinya tidak permulaan kalau lah. Nah, kira-kira kidam ini punya ta'alluq enggak? Menurut pian dari contoh yang ulun sampaikan itu. Kada coba berpikir sedikit, kita berdataan. Nah, ulun mencontohkan sifat sama itu artinya dengar. Nah, sifat sama ini punya sifat ta'alluq apa enggak? Punya kalau karena kawan digunakan untuk mendengar. Sekarang ulun
kembali ke sifat yang tadi, yang kada usah bakanya, baka sebuting, baka itu artinya kekal. Apakah baka ini bertakluk atau tidak seperti yang sama tadi? Kada. Berarti tidak semua sifat Allah yang 20 itu bertakluk. Jelas? Wujud ada. Wujud ada. Apakah wujud ini menurut pian punya ta'alluq atau tidak? Kada. Ta'alluq mana wujud itu? Ya, kada ada ta'alluq itu. Nah, pian perlu ketahui di antara sifat Allah yang 20 itu yang berta'alluq itu cuma 6. Kudrat. Ya kan? Berarti kawa menguasai sesuatu, kudrat itu ya kuasa. Iradat. Ya juga tak? Kudrat, iradat. Ilmu. Berarti kawa mengetahui sesuatu. Ilmunya itu. Hayat bang, nah hayat. Menurut dia, hayat itu hidup. Dan ini pada diri Allah aja loh, pada diri Allah. Bukan hayat itu gunanya untuk menghidupkan, bukan. Menghidupkan itu kudrat. Kada. Nah, ya, jadilah, kenapa tadi itu kita sepakat ada kudrat, iradat, ilmu, sudah 3. Sama? Ya. Mendengar? Ya. Basar? Ya. Satunya kalam. Nah, jadi nang bata'alluq 6 macam aja. Di antara 20 sifat itu. Ini nang 6 sifat nang ini langsung berhubungan dengan kita sebagai makhluk. Langsung berhubungan dengan kita ini, dengan makhluk-makhluknya. Kalau wujud tidak ada hubungannya dengan kita. Kidam tidak ada. Baka tidak ada. Mukhalafatul lil hawadits itu cuma dirinya Allah saja itu. Tapi kalau kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, yang 6 ini berhubungan langsung lewat yang lain daripada Allah. Yaitu siapa? Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu. Baik, ulun lanjutakan. Pas saya di sini nah di halaman 7 nih 6 biji ya kalau 6 buting bertalung. Nah 6 buting nih sini. Nah kita lihat artinya ta'alluq itu apa? Paksa yang memutar di gua ya. Nah. Diputar gitu nah dibaca tak. Arti ta'alluq yaitu tuntutan sifat akan pekerjaan yang bertambah daripada berdiri sifat kepada zat adanya. Itu nang ulun sampaikan tadi, bila ulun berisi sifat lihat, tentunya ulun kawa melihat sesuatu, itu maksudnya. Ya, nah, itu ngarannya ta'alluq. Ini maksud pernyataan sidin ini. Kemudian berikutnya kita lihat lagi sebelah sini, ulang balik sini pulang gue. Arti, adapun misal ta'alluq seumpama kudrat, yakni kuasa, maka menuntutlah ia akan kenyataan yang dikuasakannya. Demikian pula misal lainnya daripada ta'alluq, daripada sifat lainnya adanya. Itu kan, ini kan sifat kuasa jadi sidin. Tentunya kawa menguasai karena ada sifat kuasa tadi. Nah. Sekarang kita lihat, kita bahas di sini kudrat dan iradat. Ta'alluqnya namanya ta'alluq taksir. Ta'alluq taksir itu ta'alluq yang memberi efek, yang berefek. Di sini perlu pian ketahui, hanya kudrat iradat, hanya Allah dengan sifat kudrat dan iradatnya itulah yang memberi bekas terhadap segala sesuatu. Memberi bekas itu artinya yang berlaku pada seluruh kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini.
Itu ngarannya taksir. Tidak ada bekas siapapun selain daripada bekasnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pekerjaan siapapun kecuali sebenarnya itu adalah pekerjaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ngarannya taksir. Pang ditampelin orang. Bengkak di sini. Gembung di sini. Karena utas ya. Utas. Pak. Kenapa dia? Karena utas lalu bincol. Itu bahasa pian. Orang nang ahli hakikat kada kayak itu. Nang maulah bincol itu bukan utas. Bukan cincin. Nang maulah bincol itu adalah Allah. Lewat utas tadi. Paham? Lewat utas itu Allah maulahkan bincul. Sekarang pertanyaan, bolehlah kada bincul? Boleh, Tuhan kada menghendaki bincul. Kan begitu. Cuma Allah ini maunya maulah bincul itu dengan utas. Lawan tukul kawan juga. Lawan betul kawan juga. Salah Tuhan jadi bincul dan kada bincul bukan masalah utasnya. Kita berisi iman dalam hati itu kayak itu. Kalau kita mengatakan bahwa nama ulah bincul itu utas, nah di situ musyriknya. Udah makan, lalu kanyang. Jangan dikatakan nama ulah kanyang itu adalah nasi. Allah yang maulah kanyang itu dengan cara pakai nasi itu tadi. Sekarang bawalah Tuhan maulah kanyang tanpa nasi, bisa? Karena ada kawan. Cuma Allah maunya pakai nasi, makanya pian lapar cariin nasi. Tapi sekali lagi jangan menuhankan nasi. Bukan nasi itu. Ini harus bujur-bujur pian andak di dalam hati. Jadi musyrik itu bukan hanya nyembah patung. Bisa aja gara-gara nasi lalu pian jadi musyrik. Bisa aja gara-gara duit pian lalu menjadi musyrik. Jangan ada berduit, aku nih kok kebanjar aja. Sampai ke dalam hati itu. Jangannya kada berduit, aku kan bahagia aja. Subhanallah. Ada orang yang kada berduit sampai ke Banjar, adalah. Ada. Kawannya mulai. Iya kada tuh, iya kada. Iya. Kada juga. Gawian kada ada, menganggur aja. Maka naik haji. Oh, ternyata kemanakannya sugih. Kada artinya kita tuh jangan mengatakan karena duitnya. Ya, pokoknya jangan karena itu, karena Allah tuh bisa saja mengulah-ulah itu. Gampang. Inna ma'ruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun. Ya jadi. Begitu. Jadi nang jadinya tuh ya ampun Allah Ta'ala habis. Bukan ampun kita dan bukan karena siapa-siapa. Jadi ini ceritanya aja. Nang model, yang nang kayak, nang ianya film itu, nang ianya sutradaranya itu. Sebujurnya. Bukan nang artis-artis itu. Itu kisahnya aja. Nang berisi kisah siapa? Paham? Udahlah dunia ini kisahnya aja. Fir'aun apa? Mana mau ulah-ulah itu ya? Allah. Mau ulah-ulah. Kawalah, ulun betako bagian kawalah Allah Taala tuh maulah Fir'aun jadi orang beriman kawalah. Kawalah. Tapi Tuhan kada hendak. Nah, itu lain kisah. Masalah kawal terus. Tapi masalahnya Tuhan kada
Udah kayak kakap lah kafir ya. Ini baik andakannya di dalam sini, jangan dikeluarkan. Makanya ini caranya bengkel akidah. Jadi nang berhak membongkar mesin itu ya bubuan bengkel. Jadi bila keluar pada bengkel itu simpun sudah, nang di dalam, nang di luar. Ini kada sampai keluar. Ya nang kada sembahyang lagi, nah bapak itu sembahyang untuk orang hendak masuk surga aja. Itu ngarannya mah andak nang di dalam di keluar. Itulah ngarannya najis. Bagus pertanyaan mulai. Ini nah, ulun kada mengisah nih itu lagi sudah. Lah, ini sapiring teh kambing nah. Nah ini kicak. Lah Pak Deni. Datang nih, pian milih mana kira-kira. Kita bukan bicara hakikat baik, kita kada bicara hakikat lagi. Kita bicara pian. Kalau bicara hakikat Allah. Tapi kalau bicara pian berarti bicara tentang usaha dan ikhtiar. Jelas? Kita jangan membahas Allah Ta'ala. Kita sudah tahu Allah Ta'ala itu maha kuasa. Apapun yang terjadi itu sebenarnya kuasa Allah. Selesai. Sekarang jangan dihubungkan lawan pian. Kalau kita bicara Allah Ta'ala, ya bicara Allah Ta'ala saja. Jangan menghubungkan lawan diri kita. Ini bedakan antara khalik wa makhluk. Jangan dicampur. Bila dicampur, ia akan sembahyang lagi. Ia ada puasa lagi. Dipilihnya kada puasa, dipilihnya kada sembahyang. Apa ujarnya? Bukan sembahyang itu yang memasukkan ke dalam surga. Bujur. Karena memasukkan ke dalam surga, Allah. Bujur itu dari sisi Allah. Sekarang kalau dari sisi pian, jangan jadi Tuhan. Jelas? Kalau pian melihat diri kita, maka dudukakan di mana? Di usaha, di ikhtiar. Nah, tahi kambing, nah kicak. Pilih mana? Tentunya pian pilih kicak, jelas sudah itu. Ya ada hanya orang nang kada waras pilih yang. Kenapa jar memakan tahi kambing? Ini kuasa Allah Ta'ala aja. Bujur kuasa Allah Ta'ala, tapi terima apa? Mahong. Karena memakan tahi kambing, jelas itu. Sakit parut, jelas. Ya Allah. Jangan pintangan sembahyang aja lalu menuduh Tuhan. Jadi bujur-bujur betauhid itu mengandak Tuhan. Andak seorang. Makanya ujar Sayyid Muhammad bin Ali al-Waliki al-Alama, profesor doktor yang mengatakan siapa yang mengambuh, tahu mengambuh, mencampur aduk makam ketuhanan dan makam kehambaan, kafir orangnya. Kalau kita bicara Tuhan lah. Kalau kita bicara diri kita, berarti kita sedang bicara kehambaan diri kita. Lain orang menjezub Pak Dania, menjezub orangnya kada sadar lagi, kada ada lagi usaha ikhtiar tuh, nya kada melihat lagi lawan, bahkan nya lawan dirinya aja kada melihat, kati lanjang ke apa kayaknya kada peduli lagi lawan dirinya tuh, nang sembahyang kada. Ini mabuk sudah dengan ketuhanannya. Kan jadi mabuk ketuhanan yang dilihatnya itu, dilihat dan di dalam hatinya cuma Allah. Bahkan dirinya aja kada ingat lagi. Tapi bila kita masih memiliki kesadaran itu, jangan coba-coba kada sembahyang. Kada puasa, ada dosa. Orang majazub itu seperti bayi. Seperti orang gila dia. Dia tak sadar, orang tak sadar yang nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dikenakan hukum-hukum syariat. Orang nggak sadar. Gitu.
Kita aja kegigilan non bibinian. Kada ingat lagi di bini seorang. Bini seorang dihiga. Kada beragap bini seorang maka rasa bini orang. Tanpa mobil kalau itu. Itulah seperti itu modelnya orang Majapahit. Artinya dia berada di sisi orang, di sisi makhluk, tapi kalbunya itu bersama Khalik. Itu red by. Nah, ini gambarannya aja. Ketika Allah itu tajalli jelas di hati seorang mukmin, maka seluruh dunia ini kan ada artinya. Kalau bujur melihat jamalullah itu, hati kita tuh terbuka hanya melihat keagungan, keindahan, kecantikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kawan kayak itu, kada kawan alih. Jadi bila kada kawan kayak itu, nang ada aja sudah sembahyang, puasaan, gitu aja sudah. Palingan kita ini kan bicara saja, itu teorinya seperti itu. Ada orang-orang yang begitu. Bahkan Rasulullah sering mengalami itu. Sering. Sampai Siti Aisyah tuh masuk mengatuk lawan siapa di luar ulun uji Aisyah ulun ulun siapa Nabi Aisyah nang mana bini seorang dari pinando lagi Rasulullah saking asiknya dengan pian aja gitu bang tanganga yang melihat guru gitu ditakuni guru hanya guru bapandir apa guru kamata ikam kalah aku tadi kamen na ikam nih nah paham lah apa paham lah dia nah kayak itu yang terjadi dengan orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kadang mereka itu seperti orang gila ya kayak itu tadi bujur aja matanya melihat guru panganga udah ya dah tapi ditakuni kenapa guru bingung guru nih onggot dalam hati paham aduh udah nah kita kembali ke takluk nang taksir tadi belum lagi lah sampai kan sampai akan nggak bisa kan nggak takluk taksir jadi itikadkan di dalam hati semua apapun nang kejadian-kejadian yang segala mungkin nih artinya seluruh alam nih perubahan-perubahan di alam ini apapun yang terjadi ada kepada tiada kepada ada berganti-ganti dalam satu keadaan pada keadaan yang lain semua itu karena Allah yang memiliki sifat qudrat, kuasa dan memiliki sifat kehendak tadi. Di mana-mana Pak, Bu, di dalam sini nah. Tetap aja pian tuh berusaha ke pasar. Tetap aja ke bagang. Karena pian saat itu ngarinya duduknya di syariat. Jangan duduk di hakikat. Pian membawa awak pian perlu awak pian nih perlu obat dan nyegarin pun hati pian udah perlu ini kan enggak sakit kepala ujian nang bini manukar budrik ujian nang bini ujar pian apa ngaran mengaji tauhid ibat banget aku kada perluan budrik kada memberi bakas yo budrik nang memberi bakas tu Allah Ta'ala juga itu bungung ngarannya ini awak ini nah bisa sakit apanya jangan dianggap awak kita ke dalam hakikat itu hakikat itu andaknya di hati di dalam keyakinan dan keyakinan itu kada berhubungan dengan awak jadi bila pian terasa sakit kepala dan pian merasa sakit kepala lah kasih nukar budrik jelas jangan memaksa awak adalah urusannya dengan itu yang ada urusannya dengan itu adalah ruhani kita nah.
Bagus juga. Mun sidin bisa. Cuma jangan nggak membolehkan ke sana kan. Nah, seperti itu. Ini awak kita nih nah. Lain pak awak kita sudah pacul. Artinya roh kita aja lagi. Nah itu ngaranya kada perlu lagi sembahyang, ada bagi puasa, pian pacul dah. Artinya mati itu sudah. Kan usah lagi pian sembahyang berapa lagi? Berpayu lagi. Ya puasa, sembahyang, itu ketika apa? Rohani pian masih ada di diri pian yang sekarang. Artinya syariat jangan dipacul. Nah, ini perlu benar pian pahami hal ini. Jadi ada orang tuh nang salah-salah. Kada proporsional di dalam kehidupannya. Aneh. Sakit lagi. Sakit. Merasa sakit. Kalau sudah merasa sakit itu jadi ya obatnya. Lain sakit lah. Sayyidina Ali, Allahu Akbar. Dicabut tulang panasin lah. Panas, berikit panasin lah. Dicabut rahatan sembahyang. Kada merasa. Oh, hebatnya Sayyidina Ali itu. Berarti Sidin sudah memacul diri Sidin daripada awak Sidin itu. Jangan Sidin masih kada terpacul pada awak Sidin, iya Pak. Yang pernah mau unjun. Aneh unjun lah. Saking asiknya mau unjun, samut gatal naik. Kada merasa lagi. Kenapa? Perhatian pian pacul lawan unjun itu tadi. Sampai naik ke dalam salawar pula. Jangan diimbah, jangan begitu lu. Tipi, tipi ini tuh bah jana anak. Bah jana anak. Iya aja. Saking asiknya tuh. Terpacul diri ini. Kalau nyak awak itu, emang ada sembahyang. Ya kan? Nah, jadi memastikan masa lapar. Bila berduit masih sadih, kada berduit. Alah, baik sembayangan aja dah. Baik sembayangan aja. Pai. Kada berduit masih sadih. Di ulu orang sarik masih. Dipuji orang kenal dulu baju. Ayo dari sembayangan aja udah. Ini Allah karena bisa aja memberi ilang rasan itu bisa aja. Kabila ya minimal hendak mati lah. Supaya ada merasa nang cabut orang tuh. Nang hebat ini itulah hendak mati itu Nabi ada di higa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di higa. Nabi imbat itu dilihatakan orang oleh Allah Taala nah di situ kento nah di surga ikam tuh itu nah biniannya banyak panar pada dia. Makasih bang ya, makasih. Makan diingat lagi malah kalau not nek. Tinggi, ada kisah. Sabuting istana aja. Ada 70 kamar. 70 kamar itu pulang 70 bidadarinya situ. Sakahandak. Kayak apa tuh tilah? Bener seringan lagi. Kita aja cinta lebih binian yang bisa bayar bisa bakami aja di dunia ini nah. Kadingan tempat apa lagi? Itu binian yang bisa bayar bisa bakami. Yang bisa bihingusan juga. Dan katiaknya bau pasang juga. Cintanya subhanallah bisa kadingan di napa-napa juga. Ini bidadari ya Allah. Dasar kadingan dimati lagi. Cabutlah kasinah. Ujar malakal maut belum lagi 2 menit lagi. Itu nangka itu kan usah sembahyang lagi udah. Taparakan nangka itu tak
Memang kada berguna lagi sholat apa segala macam. Yang berguna bahwa biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Hati nang bagus, hati nang selamat. Karena saat sakaratul maut kada main lagi nang ngaran itu ibadat amal ampihan lah. Jadi ujar Syekh Saman, minimal kita merasakan itu ketika kita sakaratul maut. Kayak apa caranya? Di antaranya rajin-rajin kita membaca apa ngarannya berzikir samaniyah itu. Zikir tekad samaniyah. Nah, apa tuh tahlilnya 166. Allah 66. Hu 77 kali. Nah, jadi bagus tuh ibadah subuh, imam maghrib, engkau ibadah subuh, yang kata kau ibadah subuh barang. Di mana pian dapat tuh bila pian hendak ijazah dari abah guru sekumpul misalnya. Nah, pian menukar aja kitab ngarannya Dalail Khairat. Facebook. Kada kawa. Deh. Itu pian hati aja, bila pian hendak. Dicari di kota tuh Al-Zahra, pokoknya cari situ Dalail Khairat. Di situ ada amaliyah tarekat sama niat. Pian gawi aja. Pian amalakan itu sudah diijazahkan abah guru. Sanatnya udah langsung. Gitu. Jadi langsung lawan abah guru kumpul tuh. Nah itu caranya. Kita nih hendak mau husnul khatimah tuh benar, cuma ya itu kan harus diusahakan. Nah ini. Nah kira-kira ini aja gini ulun sama ya kan ada sampai habis juga. Sekali lagi kita sudah belajar dua sifat Allah yang memiliki takluk, yaitu qudrat dan iradah. Ngarannya takluk taksir. Takluk taksir itu artinya apa ngarannya? Allah lah yang memberi bekas segala sesuatu. Semua ini adalah bekas Allah semua. Artinya gawian Allah, kehendak Allah semua ini. Andakannya sekali lagi di dalam hati. Zahir ikuti syariatnya Rasulullah. Batin ikuti hakikat yang ditanamkan di dalam tauhid. Ketika pian sholat mengumpati Rasulullah, tapi ingat, aku bergerak berdiam apa-apa di dalam sholat ini karena Allah. Nah itu ngarannya kalau di luar kelihatan syariat Muhammad, di dalam kelihatan hakikat Muhammadiyah ngarannya. Yang dulu kalau misalnya sudah mengamalkan sudah dipersiapkan tadi, misalnya sudah mengamalkan, sebenarnya sanad apa ngarannya? Pian mengamalkan apa gerang ada? Itu tadi kah? Ya disahkan aja dengan cara nang tadi. Jadi kita mau cari buku tadi. Ada aja nanggana ulun lihat tuh 160 harganya, nang halus harganya 80.000. Punya asal ada di sini itu ya sudah, karena di situ ada tulisan sanad ijazah itu. Oh, guru. Nah. Nyaman aja. Pian bisi anu kah? Bisi anu HP. Nah itu kena dimasukkan ke dalam grup tulane nyaman ke ulun be bapak pemijazah apa itu kan nyaman di situ semuaan kawal langsung. Nah demikian, mudah-mudahan bermanfaat lawan kita badataan, dan mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur, dan tetap dalam keadaan iman dan Islam, dan mudah-mudahan diberikan kesempatan lagi untuk bertemu di minggu-minggu yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu wa juma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.